Saya mau cerita pengalaman saya selama di Bali Husada. Sebelumnya saya tahun 2022 saya itu keluar masuk rumah sakit terus di rumah sakit Indonesia. Periksa saya sakit, muka saya sakit sebelah terus sampai kayak tenggelam. Di sini kayak masuk air, kayak orang tenggelam gimana sih? Mau bangun susah, mau apa susah. Jadi setiap anak saya yang berapa hari bawa saya ke rumah sakit periksa. Di Indonesia nggak keperiksa, katanya saya sinus. Udah gitu sinus diperiksa, disuruh operasi. Seperti yang Pak Putu bilang giginya mau dicabut. Saya sampai kaget, gigi saya 2 mau dicabut, mau ambil sinusnya. Jadi saya kaget, terus pindah rumah sakit lagi. Pindah rumah sakit, ada 3 rumah sakit di Jakarta saya datangin. Tetap nggak bisa ngobati, tetap sakit. Terus anak saya yang besar bilang, satu-satunya kamu ke Singapura aja, katanya gitu. Sebenarnya saya dibeli asuransi yang sampai ke seluruh negara, semua di Jepang, di mana ada. Tapi saya pikir saya lebih familiar di Malaysia ya. Terus saya ke Malaysia, saya ambil 3 dokter waktu itu. Dokter internis, dokter, kan kepala saya sakit jadi ada dokter yang bagian syaraf, terus sama dokter THT, 3 kita ambil di situ waktu itu. Terus udah gitu dokter internis bilang dia suruh saya MRI dulu, bukan kayak MRI, kayak periksa dulu hidung saya. Terus dia bilang nggak bermasalah ya hidung kamu ya, ini kayaknya kamu serius loh. Dokter internis bilang begitu. Terus saya bilang bagaimana, kamu harus rawat inap, katanya. Saya rawat inap di situ. Terus udah gitu dia bilang kamu harus masuk MRI bagian dokter syaraf lagi. Sekali periksa ya, besok hasilnya kan saya nginep di sana ada 1 minggu. Terus katanya ini serius loh, kamu punya penyakit, kamu bukan di sinus, katanya. Kamu adanya di urat syaraf kamu kejepit sama pembuluh darah, katanya. Dokternya bilang satu-satunya operasi. Saya kaget, ke operasi. Terus dokter THT-nya bilang nggak boleh, katanya kamu sama sekali nggak boleh dioperasi ya, katanya ya. Saya bilang kalau kamu operasi takutnya nanti kamu stroke, katanya gitu. Terus saya pusing banget loh sampai, tapi ini selalu ada air terus di dalam itu. Udah gitu saya pindah, saya bilang saya percaya dokter Pineng, saya bilang begitu. Ya ini serius, katanya mau dioperasi juga, katanya gitu. Saya kaget, kenapa harus begitu? Terus saya bilang begitu, katanya apa sebabnya kok penyakit saya bisa begini, katanya. Dokter jawab ini, saya juga tidak tahu, katanya, ibarat lampu, katanya. Lampu neon tiba-tiba mati lampu, kamu periksa juga nggak ada penyebabnya, itu dari kamu. Saya bilang kenapa bisa terjadi sama saya, katanya itu nasib saya sampai kaget waktu itu. Terus anak saya yang besar, kan seluruh keluarga saya semua meditasi di sini, menantu, anak semua meditasi di sini. Terus anak saya Felicia suruh saya datang ke sini tahun 2022. Terus saya coba meditasi. Saya tuh serius, saya waktu meditasi tahun 22 saya masih makan obat dokter syaraf itu. Saya ada makan, dikasih obat ayam lagi saya. Obat ayam, obat syaraf, obat apa tuh. Saya kalau duduk terlalu lama ya, kepala saya bisa turun sendiri loh. Terus anak saya bilang, wah ini nggak boleh loh Mak, kamu masih muda, nanti terjadi apa-apa. Terus anak saya daftarin saya di Bali Husada, suruh saya datang. Terus saya datang, saya benar-benar saya fokus, saya meditasi. Daripada saya dioperasi, mendingan saya meditasi. Saya orangnya konsisten ceritanya. Kalau untuk kesembuhan saya mau begitu. Terus udah gitu, waktu bulan 9 2022 saya datang, saya masih makan obat makan lama loh. Habis itu tahun 2023 saya datang lagi, saya ada kunjungi Pak Merte, bilang obat ini masih terusin nggak? Katanya nggak usah lagi, kamu meditasi, fokus sakra dada sama yang sakit gitu. Saya selalu lakuin, sembuh. Saya nggak makan obat itu, kepala saya nggak kayak masuk air lagi.
Udah gitu semua sakit loh, di sini sakit. Kata dokter sih penyakitnya trigeminal neuralgia ya katanya, nggak tahu, tapi yang parah saya punya. Nah, di situ saya fokus loh meditasi, nggak makan obat sampai tahun 1 tahun, 2 tahun setengah saya nggak makan obat, 2 tahun atau gitu kira-kira, sampai sekarang saya sembuh. Dan meditasi ya, katanya meditasi yang kuat, tapi saya nggak pernah stop meditasi. Saya ya tiap pagi meditasi 1 jam, itu menurut saya juga kurang. Saya kadang-kadang bisa lama sampai demi sembuhin penyakit saya meditasi tiap hari. Saya nggak pernah, walaupun saya di luar, di mana ya, di hotel sekaligus apapun, saya nggak pernah berhenti meditasi sama sekali sampai detik ini. Saya nggak pernah, tapi saya juga nggak pernah makan obat lagi. Saya sembuh sampai sekarang.